Saya hadir kembali ingin membahas salah satu tema penting bagi saya ya, khusus teman-teman mahasiswa juga, yaitu filsafat. Ya apa ya, berbicara filsafat sih memang sedikit agak rumit. Ingin menjelaskannya mulai dari mana ya? Mungkin bagi peminat filsafat punya versi-versi berbeda dalam memahami seperti apa itu filsafat. Tetapi bagi pembaca filsafat juga pasti membaca sejarah lahirnya filsafat itu. Menurut saya sih filsafat itu lahir di Yunani ya, pada abad 6 sebelum Masehi. Filsuf pertama yang itu muncul yaitu adalah Thales, yang awal orang yang mungkin pertama mulai mempertanyakan asal usul alam semesta. Disinilah juga disebut lahirnya filsafat pada itu disebut sebagai filsafat antroposentris, di mana filsuf-filsuf yang muncul pada abad itu yang mempertanyakan asal usul alam semesta mulai yang dimana disebut sebagai filsafat antroposentris ya. Di sini itu sekilas tentang bentuk gambaran lahirnya filsafat ya pada saat itu. Belajar filsafat, mengenal filsafat lebih jauh itu memang kita tidak bisa lepas dari sejarah perkembangannya. Mulai dari filsafat tadi yang disebut sebagai filsafat kuno, di mana filsuf pertama itu muncul adalah Thales. Di situ juga ada Anaximandros dengan Heraklitos. Seiring lagi perkembangan muncullah filsafat disebut sebagai filsafat klasik ya. Yang dimana di situ ada juga filsuf yang bernama Socrates, Plato dan Aristoteles. Tiga filsuf ini ya memang populer ya di kalangan perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak orang membaca pemikiran-pemikirannya, terutama Socrates, Plato dan Aristoteles ya, tiga filsuf itu. Belajar filsafat kita memang harus siap. Sebelum mempelajari filsafat kita memang harus menyiapkan diri untuk memang siap konsentrasi, siap mempelajari, siap mendalami ya. Kenapa belajar filsafat? Berarti kita akan mendalami hal-hal yang ingin kita ketahui. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena belajar filsafat itu kita tidak boleh biasa-biasa saja ya, atau menyederhanakan bacaan-bacaan seperti itu. Kenapa pentingnya belajar filsafat? Kita akan banyak menggali mengetahui hal-hal yang memang sebenarnya belum kita ketahui ya. Filsafat memang kita sebut sebagai yang pengertian dari filsafat itu sendiri yang memang berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu philo dan sophi. Philo adalah cinta dan sophi adalah kebijaksanaan. Pengertian ini mungkin teman-teman banyak mengetahui ya, sudah hal-hal yang sudah lumrah bagi kita tentang filsafat itu, bahwa berarti di sini cinta dan kebijaksanaan. Cinta dan kebijaksanaan menurut saya mengartikan bahwa orang yang mencintai sikap bijaksana berarti dia juga mencintai tentang pemikiran-pemikiran bijaksana ya. Seperti orang yang berpikir bijaksana, orang yang memang orang yang memang mencintai hal-hal yang benar. Itu
berarti saya mengartikan bahwa filsafat itu adalah cinta kebenaran, di mana filsafat itu mengajak kita ketika kita sudah mencintai hak kebenaran, berarti kita akan mendalami hal-hal yang benar ya, cinta akan kebenaran. Jadi filsafat itu memang mengajak kita berpikir sampai ke hakikat ya, sampai ke inti dari masalah itu. Filsafat itu tidak mencari hanya satu kebenaran yang biasa ya, dia akan menggali hal-hal, mempertanyakan hal untuk menemukan kebenaran yang sifatnya universal. Karena aliran pemikiran filsafat ini memang saya bilang tadi, bagi teman-teman yang mempelajarinya, memang belajar filsafat itu memang kita akan di awal-awal kita akan berada dalam kebingungan atau pusing ya. Kenapa? Dalam buku filsafat itu biasa banyak diutarakan berbagai bahasa-bahasa yang disampaikan itu seperti bahasa-bahasa ilmiah ya. Ketika pemikiran kita berada di ambang kebingungan, tidak mengerti hal-hal apa sih yang dijelaskan di buku ini seperti apa, itu kan efeknya kan akan membuat para pembaca itu semakin jenuh. Awalnya memang berniat ingin mempelajari filsafat, ketika sudah mulai beberapa halaman merasa bingung, akhirnya efeknya adalah jenuh dan mulai meninggalkan. Apalagi kan di era sekarang, belajar filsafat di era sekarang itu hal-hal yang memang sudah tidak penting, dimana kebiasaan-kebiasaan orang, apalagi kebiasaan-kebiasaan mahasiswa itu lebih hal-hal yang memang pragmatis ya, dimana pemikirannya itu berada dalam dimana menempatkan pemikiran mereka itu lebih dalam zona-zona nyaman ya. Tapi keuntungan saya, kenapa filsafat itu sangat penting bagi manusia, filsafat itu juga memberikan efek bagi pemikiran kita. Itu sudah teman-teman sudah tahu, sudah tahu tentang hal itu. Efek dari itu adalah bahwa pemikiran kita akan dibuat lebih rasional ya, lebih bijak, lebih kritis dalam menanggapi hal-hal yang ingin kita ketahui, dalam merespon hal, dalam menanggapi hal itu lebih mengutamakan rasionalitas daripada emosi. Kenapa? Itu dari keuntungan filsafat. Semakin kita banyak mengetahui hal-hal, semakin kita bisa membaca aliran pemikiran-pemikiran orang-orang, kita akan semakin bijak dalam melihat. Ketika kita sudah berada hal-hal yang bijak dalam melihat, emosi kita itu tidak mudah terpancing ya. Itu yang efek dari hal yang positif ketika kita belajar filsafat. Maka dari itu saya bilang pada hari ini kenapa saya ingin membahas filsafat. Memang di banyak orang-orang atau mahasiswa ketika mendengar filsafat, itu hal-hal yang semacam yang membahayakan ya, kadang dibuat sebagai hal yang mengerikan. Saya biasa sedikit heran atau sedikit juga mempertanyakan, kenapa filsafat dipandang seperti itu ya. Padahal belajar filsafat itu ketika kita lebih tenang, lebih sabar dalam mempelajarinya, efek
kontribusi dari itu akan lebih sangat produktif bagi kita. Kenapa? Secara pemikiran kita tumbuh, kecerdasan kita mulai bertambah ya. Itu. Seperti tadi saya bilang bahwa mengetahui, lebih banyak bertanya, lebih banyak menggali, lebih banyak mempelajari hal-hal itu banyak mempelajari hal-hal itu akan membawa kita lebih bijaksana. Sekali lagi saya sebut sebagai lebih bijaksana, lebih bagaimana kita akan lebih mementingkan pertumbuhan wawasan kita. Ketika orang menganggap bahwa filsafat itu bisa membuat kita tersesat, itu tergantung hubungan mental kita ya. Ketika pemikiran kita sudah banyak dimasuki berbagai teori-teori, baca filsafat sehingga tidak bisa dipilah, efeknya memang seperti itu. Pemikiran kita tuh kacau ya, mulai kacau. Tetapi ketika memang kita belajar filsafat lebih pelan-pelan, lebih dalam pendekatan yang bertahap-tahap ya, saya yakin bahwa kita akan sampai pada titik di mana kita akan memahami filsafat itu sendiri. Ketika kita sudah, saya bilang kepada teman-teman mahasiswa, ketika kau ingin mempelajari beberapa tokoh-tokoh filsafat atau mempelajari pemikirannya, pertama kamu harus memperbaiki dulu kerangka berpikir kamu. Belajar filsafat berarti kau harus belajar filsafat, itu berarti sama halnya kau belajar logika. Seperti itu. Mungkin itu saja penyampaian dari saya terkait penjelasan filsafat kali ini. Mungkin